Oke, selamat datang kembali kelas Kimia Fisika 2. Di hari ini kita akan belajar materi lanjutan kita, yaitu fotokimia part 2 atau bagian kedua. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dasar fotokimia dan bagaimana menyelesaikan hukum Planck yang berhubungan dengan jumlah mol ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang fotokimia dari berbagai proses fotokimia maupun proses fotofisika dan beberapa istilah dan beberapa bentuk reaksi yang mungkin terjadi dalam proses reaksi yang menyerap suatu cahaya. Nah, kita kembali lagi dengan pengertian awal, yaitu fotokimia adalah reaksi yang diinisiasi oleh absorpsi cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya berarti reaksi ini tidak bisa terbentuk. Nah, untuk menghasilkan itu ada dua proses atau ada dua istilah proses, yaitu primary process sama secondary process. Jadi untuk primary process itu sendiri itu produk dibentuk secara langsung dari keadaan tereksitasi per reaksi. Jadi maksudnya produk yang dibentuk tersebut, jadi kan ada, kalau reaksi itu kan ada, kalau untuk reaksi kan ya, reaksi contoh gitu, misalnya kan misalnya A ditambah Hanyu menjadi B, atau misalnya beginilah gitu ya, umum bentuk umum. Nanti abis ini kita mempelajari apa sih namanya reaksi ini dan segala macam. Jadi untuk primary process itu, untuk primary process, produk yang terbentuk itu langsung dari keadaan tereksitasinya, seperti itu ya. Jadi langsung terbentuk produk, seperti itu produknya. Nah, kalau untuk secondary process itu produk terbentuk dari intermediate yang dibentuk secara langsung dari keadaan tereksitasi. Jadi kayak ada dua proses gitulah, dua proses. Jadi ada intermediate apa ya, kalau misalnya kita jadi ada kan, kalau biasanya kan kita pikir bahwa keadaan tereksitasi sama intermediate itu sama, tapi ternyata itu intermediate itu produk antara spesi antara sesuatu yang sebelum, atau kita bisa bilang reaksi dan produk. Nah, di sini kita maksudkan keadaan tereksitasi itu misalnya A ini ya, ditambah Hanyu, kemudian ada sesuatu intermediate dulu baru produk. Kalau itu ya, saya mengertinya seperti itu ya. Jadi dia itu terbentuk dari intermediate ini hasil dari keadaan tereksitasi reaksi yang akhirnya membentuk produk B, misalnya seperti itu. Jadi itu yang saya mengartikan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk proses fotokimia. Itu proses fotokimia itu ada banyak ya, tapi saya cuma ngambil 3 di sini. Itu untuk yang pertama proses ionisasi. Jadi bentuk umumnya itu keadaan tereksitasi A, kemudian dia berubah menjadi keadaan ionik ya, ionik A+, dan ketika dia melepaskan elektron 1. Misalnya NO dalam keadaan tereksitasi disinari sinar 134 nanometer, dia menghasilkan ion NO+ ditambah dengan elektron 1 yang keluar. Kemudian yang kedua itu transfer elektron. Bentuknya itu A keadaan tereksitasi ditambah B misalnya, kemudian keduanya berubah menjadi ion positif dan negatif, atau kebalikannya, A-nya negatif, B-nya positif. Transfer elektron artinya gini, dari si A itu ada elektron. Jadi kalau menurut saya sih transfer elektron tuh lebih ke ionisasi plus gitu ya. Jadi kayak misalnya si A itu dia melepaskan elektron ya, kan ini kan proses untuk A saja. Terus si A ini dia melepaskan elektron yang tadinya di sini itu, misalnya kalau dia proses melepaskan elektron berarti kan dia membentuk kation. Berarti dia memberi elektron ini kepada B, makanya B-nya jadi minus gitu.
seperti itu ya. Atau si B-nya yang pas ketemu dengan A-nya tuh langsung lepas elektron ke B, makanya dia bisa B-nya ngasih ke A, jadinya si A yang negatif, B-nya yang plus, seperti itu. Contohnya itu kompleks dari rutenium ya, rutenium BPY ini ketika dia ketika dia ketemu dengan si besi 3 terjadi transfer elektron. Nah, transfer elektronnya di mana? Di mana si kompleks rutenium ini dia mengalami proses di mana dia menerima elektron ya. Menerima elektron sehingga kayaknya dia tidak menerima, dia mengalami oksidasi ya. Dia melepaskan elektron dan Fe mengalami reduksi, artinya Fe memberikan elektron ke dia ini ya, ke kompleks itu. Oke, yang selanjutnya proses disosiasi. Itu proses disosiasi artinya kan dia apa istilahnya? Dia terdisosiasi, terpecah gitu. Jadi ketika keadaan tereksitasi A diterpecah jadi produk baru B dan C. Nah, ini prosesnya bisa juga primary proses ya, artinya dari keadaan tereksitasi langsung dia jadi produk, seperti itu. Contohnya itu misalnya ozon yang sudah tereksitasi disinari sinar sebesar 1180 nanometer, dia jadinya oksigen dan gas oksigen dan oksigen atom, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan pelajari yaitu proses fotofisika yang umum. Jadi ketika suatu molekul, jadi ini kita berbicaranya ke molekul ya, lebih ke molekul atau juga atom, tapi lebih ke molekul. Jadi terdiri dari beberapa atom lah, seperti itu. Nah, ketika dia disinari molekul, disinari suatu foton atau suatu sinar gitu, akan terjadi dua proses, yaitu fotofisika dan fotokimia. Nah, fotofisika itu kita juga pelajari di kimia. Jadi fotokimia itu kan lebih melihat reaksi yang terjadi, sedangkan kalau fotofisika itu dia melihat perubahan dari si molekul tersebut. Misalnya dia dari keadaan tidak tereksitasi jadi tereksitasi. Jadi kita mau lihat fisiknya saja sih, maksudnya kayak bentuk fisiknya itu seperti apa. Nah, yang pertama tuh absorpsi yang pada umumnya ya, misalnya si singlet S. Jadi kita kenalan dulu dengan istilah. Jadi kalau S itu singlet, bisa tulis di sini deh, singlet ya. Oke. Jadi singlet dalam keadaan dasar itu ketika diberikan suatu foton hanyut itu akan berubah menjadi S singlet dalam keadaan tereksitasi ya. Jadi tanda bintang itu artinya tereksitasi. Itu absorpsi. Pada umumnya kita sudah tahu bahwa ketika satu molekul disinari, kalau energinya cukup dia bisa dalam keadaan tereksitasi, artinya elektronnya naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke. Nah, kemudian ada istilah lainnya, nomor 2 itu adalah absorpsi keadaan transisi. Jadi keadaan transisi yang menyerap si foton itu juga kan. Jadi kalau ini singletnya dalam keadaan dasar dinamanya absorpsi. Jadi kalau keadaan dasar berubah jadi keadaan tereksitasi namanya absorpsi ya, maksudnya dia menyerap hanyut. Kalau keadaan tereksitasi menjadi keadaan tereksitasi kedua kali, berarti prosesnya namanya absorpsi keadaan transisi, seperti itu ya. Jadi ketika keadaan transisi singlet, dia dikasih energi hanyut misalnya atau ditembakkan foton hanyut, akan berubah menjadi singlet bintang, 2 bintang ya. Artinya dia tereksitasi 2 kali lah, seperti itu ya. Jadi kayak ya proses eksitasi terjadi 2 kali. Jadi ketika misalnya kan kalau dari sini misalnya tingkat energi N1 dinaik ke N2 misalnya gitu ya, namanya absorpsi kan ya. Nah, kalau di sini mungkin ya saya menjelaskan seperti. Jadi pas dia dari N sama dengan 1
terus N sama dengan 2, terus jauh lagi N sama enggak deh, kalau semakin ke atas lebih dikit ya, N sama dengan 3, berarti kan ini jadinya di sini dia singlet plus gitu ya. Kalau dia ke sini lagi berarti singlet bintang 2 kali, seperti itu ya. Nah, untuk T, istilah baru, bukan istilah sih, singkatan baru lagi, T itu triplet. Triplet itu dia menurut saya sih dia berubah tanda ya kalau menurut saya, singlet dan triplet itu. Nantilah kita bahas berikutnya. Jadi triplet ditambah dengan hanyu menjadi triplet 2 bintang seperti ya. Oke, selanjutnya untuk fluorescence. Ini saya tidak merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena kadang nanti bingung. Tapi bahasa Indonesia kan fluoresensi ya, fluoresensi. Nah, ini bukan melibatkan atom fluor, bukan, tapi dia itu adalah proses dari keadaan eksitasi menjadi keadaan dasar yang energinya sekian hanyu gitu. Jadi ketika dia dalam keadaan tereksitasi, ini singlet gitu ya, nah dia turun ke bawah dan ada energi hanyu di sini gitu, maksudnya begitu ya. Jadi ada istilah yang sudah kita pelajari, yaitu absorpsi keadaan transisi, dan fluorescence. Nah, di sini kita lihat bahwa sebelum pindah ya, di sini kan singlet jadi singlet tetap ya. Di sini singlet bintang 1, bintang 2, atau triplet. Ini kayaknya triplet ya. Mohon maaf, ini triplet bintang 1 ditambah hanyu jadi triplet bintang 2 seperti itu. Nah, ini singlet keadaan tereksitasi menjadi singlet keadaan dasar ditambah hanyu. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa keadaan elektronnya itu tidak berubah. Artinya spinnya tidak berubah, tetap singlet, triplet, singlet. Jadi untuk 3 proses ini semuanya itu memiliki spin yang tidak berubah ketika menjalani 3 proses fotofisika yang ini. Oke, selanjutnya yang keempat, fotofisika selanjutnya itu adalah stimulated emission. Kalau saya kasih ke bahasa Indonesia kayaknya emisi yang distimulasi. Jadi selalu ada energi tambahan lah muncul begitu. Jadi tiba-tiba ada SK dan tereksitasi ditambah hanyu, misalnya dapatnya S, dia turun, jadi ini proses emisi yang terstimulasi. Jadi ketika dikasih sinar malah turun gitu, jadi dari sini ke atas, jadi dari singlet keadaan dasar, tapi dia harus melepaskan 2 hanyu gitu, karena dia kan distimulasi, karena dia diberi tekanan untuk harus turun ke keadaan yang lebih bawah. Kemudian intersystem crossing, nah ini yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi dia dari singlet tereksitasi dia menjadi triplet, jadi terjadi perubahan spin. Jadi tiba-tiba dia di atas itu dia singlet gitu ya, terus dia turun ke bawah, dia jadinya dia nggak jadi turun deh, masih sama kan sistemnya itu, tapi dia jadinya dia yang darinya dia singlet dia jadinya triplet gitu, tandanya berubah, maksud saya itu ya. Oke, kemudian fosforescence itu dari triplet ya, dari keadaan triplet tereksitasi dia berubah menjadi singlet. Jadi intersystem crossing atau ISC itu perubahan dalam keadaan tereksitasi dari singlet ke triplet, sedangkan fosforescence atau fosforesensi itu dia ketika triplet dia turun ke keadaan dasar, ikan triplet gitu ya, itu misalnya bentuknya dia turun ke keadaan dasar dia jadi singlet, jadi spinnya berubah dengan melepaskan hanyu seperti itu, jadi ada perubahan. Sedangkan internal conversion itu dari singlet tereksitasi ke singlet keadaan dasar. Jadi yang berbeda di sini hanya untuk intersystem crossing dan fosforescence, di mana terjadi perubahan spin dari elektron. Dan kalau menurut saya ini bisa
berbarengan. Misalnya terjadi intersystem crossing dulu baru terjadi phosphorescence. Seperti itu. Oke, untuk perbedaan fluorescence dan internal conversion terlihat bahwa untuk fluorescence itu ada hanyu yang dilepaskan, sedangkan untuk internal conversion itu tidak ada hanyunya. Jadi pokoknya ada perbedaan untuk setiap fotofisika yang umum yang terjadi di dalam reaksi fotokimia seperti itu ya. Nah, untuk untuk istilah-istilah mendasar di dalam proses fotokimia itu yang bisa kita pelajari. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Sampai ketemu.